Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berbahagia kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan bagi kita. Mari kita pakai kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan penyertaan Tuhan. Penyertaan semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan.
renungkan kebaikan Tuhan. Hari-hari yang sudah kita lewati, kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, halangan rintangan apapun, masalah kebutuhan kehidupan. Haleluya, kalau kami boleh menikmati, merasakan sampai saat ini pemeliharaan yang luar biasa, kami patut bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau buang segala persumutan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan mau selalu ingat bahwa Tuhan itu baik, selama-lamanya baik, kasih setianya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi orang yang mencintai Dia, yang mengasihi Dia, Dia memberi kekuatan saat kita lemah, Tuhan memberikan jalan keluar saat kita mengalami jalan buntu. Haleluya. Saat kekurangan, Tuhan membuka jalan, menyediakan berkat-berkat-Nya. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Semuanya itu oleh karena anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita akan berdiri sama-sama, kita nyanyikan pujian sekali lagi. Kita rindukan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam tempat ini. Haleluya. Kita akan boleh merasakan kasih kuasa Allah. Haleluya. Itulah segalanya. yang bisa kami lakukan, kita kerjakan. Kami menyadari hanya berkata anugerah-Mu. Haleluya. Kita bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak beri kekuatan,
kita tidak bisa melangkah selangkah pun. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dan berucapkan syukur karena kebaikan Tuhan sudah berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Bapak. Sucikan, kuduskan kami semua, baik pemuji penyembah Engkau, pelayan-pelayan-Mu, urapi Tuhan kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, melawat kami, menjamah kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang kekurangan Engkau memberkatinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau hentar mereka, Engkau lancarkan sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Sama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diberkati.
Ibu, bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kita yang menjadi warga minoritas harus tetap bisa menjadi terang. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita hanya boleh percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menyelesaikan semuanya ya Bapak Ibu ya. Mari kita mau bersuka cita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sorak-sorai. Besarkan nama Tuhan. Kalau tidak ada, saya mau memberikan sedikit kesaksian ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari Jumat kemarin tanggal 29 Agustus suami saya genap berusia yang ke-29 tahun. Kami bersyukur bahwa wishlist kami dalam berumah tangga
satu persatu sudah dijawab Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi, dan kami tetap mohon bantuan dan dukungan doa dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini serta para jemaat di tempat ini agar kami bisa terus sama-sama cinta Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sampai kapanpun, sampai anak-anak kami besar nantinya ya Bapak Ibu, dan terus dalam penyertaan Tuhan. Ada yang mau menyambung kesaksian? Kalau tidak ada, kita mau nyanyikan lagu selanjutnya. Kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik.
bersyukur, berterima kasih Tuhan. Memiliki Allah yang tidak tergoncangkan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, langit bumi akan segera berlalu, tetapi perkataan-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kami yakin dan percaya saat dunia ini kacau balau Tuhan, kesulitan kesukaran datang, kami sudah diangkat oleh Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Engkau memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Engkau berikan juga kekuatan, kesehatan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kau sucikan, kuduskan kami untuk dapat menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri kekuatan dari sorga, hikmat dari sorga, dan kekuatan kesehatan untuk tubuhnya Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sampai selesai. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pagi ini kita akan belajar tentang jaminan kuasa kasih setia. Kuasa kasih setia. Haleluya. Jaminan kuasa kasih setia. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo, bis Agustusnya ya, 31 Agustus 2025. Jaminan kuasa kasih setia. Kita terus berdoa. Haleluya. Kalau saya sampai saat ini masih bisa tugas pada pagi hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kemarin sempat mendadak anget ya, mendadak sakit semua seluruh badan, tapi hari ini Tuhan masih beri kekuatan. Puji Tuhan. Saya sempat ngomong sama Bapak Gembala, nanti siap-siap ya, saya suruh siap-siap, tapi Tuhan masih beri kesempatan. Kita lihat yang pertama. Di situ dikatakan mari kita mengizinkan. Yang pertama itu perhatikan kata mengizinkan. Anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Kita itu diselamatkan oleh anugerah Allah, dan ketaatan kita itu memberi izin kepada anugerah Allah untuk berkarya dalam hidup kita. Mari kita mengizinkan anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita terus mengalir dengan limpah. Terus keluar doa ya, terus mengalir dengan limpah dan mengubahkan kita. Jadi yang mengubahkan kita itu juga anugerah Allah. Terus diperbarui ya. Seperti kita melihat pertumbuhan anak mulai dari kandungan, terus ini sebentar lagi cucu saya ini sebentar lagi 3 tahun, terus berkembang ya. Yang di Sydney itu 13, terus yang satunya 9 tahun, terus berkembang, terus mengubahkan kita semakin menjadi makin serupa dengan gambarnya. Kita berhenti sejenak ya, kita periksa hidup kita masing-masing. Apakah tiap hari kita makin serupa dengan gambarnya? Haleluya. Karena nanti dilihat gambar siapa, tulisan siapa yang ada dalam hidup kita. Kalau ada gambar Allah, tulisan Allah, kita adalah milik Allah. Gambar dan tulisan siapa yang ada dalam hidup kita? Haleluya. Kita lihat ayat-ayatnya, Ayub 14 ayat 5. Ini jaminan kuasa kasih setia. Gampang ya, sering diulang. 1 tambah 4 sama dengan 5. Jaminan kuasa kasih setia.
jikalau hari-harinya sudah pasti. Jadi semua itu sudah diatur Tuhan sempurna. Hari-harinya sudah pasti. Haleluya. Dan jumlah bulannya sudah tentu padamu. Haleluya. Dan batas-batasnya sudah kau tetapkan. Dia sudah mengatur semua. Jadi tugas kita itu bersyukur, mengizinkan anugerah Allah terus mengalir, bekerja, mengubahkan kita sehingga tidak dapat dilangkahinya. Mari kita perhatikan terus. Haleluya. Saat sampai sekarang kita merasakan klik sama kehendak Tuhan, kita akan merasakan anugerah Allah terus bekerja dalam hidup kita. Di Ayub itu ada 2 ayat, 14:5 dan 4:22. Aku tahu, ini harus terus menjadi perkataan kita ya. Aku tahu bahwa Engkau, firman Allah, sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi nggak usah khawatir, kita berserah. Caranya bagaimana? Baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Kalau kemarin tahu-tahu ya, tiba-tiba itu anget ya, saya nggak tahu ini apa, dan saya beri kabar anak-anak ya, bantu doa supaya nanti nggak bingung ya, nanti kalau ada apa-apa papanya yang salah nanti ya. Jadi saya sempat kasih kabar dan akhirnya anak saya yang kecil bilang, coba Ma minum Panadol ya. Biasanya saya tidak minum obat ya, karena nanti minumnya itu agak sulit ke kamar mandi. Tapi kemarin saya coba 1 dan Tuhan tolong sampai sekarang ya. Habis itu agak sakit lagi, tapi sudah tidak berani minum obat lagi. Nanti semalam, nanti paginya agak sulit. Tapi Tuhan tolong sampai saat ini, Tuhan sudah tolong. Waktu itu kita berdoanya apa? Terus bagaimana kita berdoa? Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Terus doanya seperti itu ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua sudah diatur Tuhan. Jadi kalau kita terus yakin bahwa semua dalam pengaturan Tuhan, kita tahu bahwa kita memiliki apa? Jaminan kuasa kasih setia. Haleluya. Ini sebetulnya jaminan kuasa kasih setia ini ada ayatnya, tapi di sini kelihatannya mungkin saya kurang mencantumkan ya. Haleluya, tidak dimasukkan di sini. Coba kita lihat apa artinya jaminan kuasa kasih setia. Itu ayatnya di Yesaya. Yesaya 33 ayat 16. Ini tadi langsung masuk nomor 1 ya, ayatnya kelihatannya tidak ada. Yesaya 33 ayat 16. Yesaya 33 ayat 16. Yesaya 33 ayat 16. Haleluya. Ini jaminan kuasa kasih setia ya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Ini seseorang yang memiliki jaminan kuasa kasih setia itu tinggal aman. Di mana? Di tempat-tempat tinggi. Tempat tinggi, dalam hadirat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Kristus, batu karang ya. Cucu saya yang ketiga ini namanya Pierre, itu batu karang Kristus ya.
Matius 16 ayat 18. Haleluya. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini ayat dari jaminan kuasa kasih setia. Memiliki firman Allah dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Terus limpah syukur, limpah firman. Ini Yesaya ya. Yesaya 33 itu ayat 14 sampai 16 itu kita dapat tinggal aman ya. Haleluya. Kita terus lolos dari api hukuman Tuhan, dapat tinggal aman dalam api yang menghabiskan ini. Hari-hari ini kita terus berdoa ya. Kita minta kuasa Allah terus bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Lanjut ya. Lanjut sekarang. Ketentraman ya. Mengizinkan, tadi kata mengizinkan. Ini sekarang kita masuk dalam ketentraman. Ketentraman bisa dimiliki oleh kita yang ya ini tadi perlu ya, mengagungkan karyanya, karya keselamatan. Kita semua ini sudah menerima karya keselamatan. Efesus 2 ayat 8. Keselamatan itu anugerah. Haleluya. Dan kita mengagungkan karyanya. Orang yang mengagungkan karyanya tandanya apa? Ini tandanya, memikirkan keselamatan orang lain. Tidak lagi terus memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan keselamatan orang lain. Dan yang ketiga yaitu mensyukuri anugerahnya. Tiap detik tugas kita itu menikmati karunia Allah, mensyukuri anugerahnya, menghargai karyanya, tidak lagi bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Ayatnya kita baca sekarang. Sudah hafal ya? Yesaya 32 ayat 17. Kalau tadi Yesaya 33, sekarang kita lihat Yesaya 32. Di situ kita akan dapat berkat yang besar dari keselamatan. Ketentraman itu buahnya keselamatan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Haleluya. Kebenaran itu firman Allah. Saat kita penuh firman, damai sejahtera itu tumbuh. Jadi tidak usah cari-cari. Itu buahnya keselamatan yang bisa kita nikmati. Jadi mungkin kondisi kita lagi sakit dan lain sebagainya, kita tetap bisa merasakan ketentraman, tetap memiliki rasa syukur. Dan akibat kebenaran ialah ya ini. Apa itu ketentraman? Ketentraman itu ketenangan. Puji Tuhan, kalau kemarin anak saya yang kecil tugas di Pondok Chandra, pulang pergi dalam lindungan Tuhan, dan saya mendengar berita bahwa di situ ada muridnya anak saya yang dari kecil sekarang sudah besar. Dia ikut ibadah ya. Anak saya sempat memberi Alkitab dulu waktu masih kecil, dan dia bilang, anaknya itu bilang, saya masih simpan Alkitabnya ya. Padahal orang tuanya belum menerima anugerah, tetapi anaknya ini dari kecil waktu Vindo ngajar itu kan ada doa pagi ya, Vindo mimpin doa pagi. Anaknya ini ikut sampai sekarang, dia tetap dalam anugerah. Dalam keadaan saya yang agak gak enak badan, waktu saya menerima kabar itu saya bersyukur ya, sampai lupa sakitnya sendiri ya, karena saya bersyukur. Haleluya. Vindo kirim fotonya waktu masih kecil sampai sekarang sudah besar, dia tetap dalam ibadah ya. Kita lihat bagaimana kita menghargai anugerah Tuhan.
kita pakai hidup kita terus dalam anugerah Tuhan. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman, bukan untuk sementara. Mungkin sakit, penyakit, masalah itu hanya sementara. Tetapi ketenangan dan ketentraman ini untuk apa? Untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jadi kita terus berdoa ya, sampai tadi pagi akhirnya saya sempat nggak tahu ya, waktu Bapak Gembala keluar kamar biasanya saya mesti tahu ya, itu sempat hilang gitu ya. Bapak Gembala bilang sudah kuat ya. Ya puji Tuhan, sampai sekarang dalam lindungan Tuhan. Ayo, tadi saya sudah sebagian saksi ya sama Bu Resif, Tuhan itu baik ya. Mari kita terus percaya akan lindungan Tuhan. Lanjut. Semakin kita menghargai karya Kristus untuk hidup kita, semakin kita akan bersukacita. Waktu itu saya bilang sama anak-anak, ya mungkin mama ini kepikiran sempat lihat ojol yang kena mobil ya. Padahal saya sebetulnya tidak lihat, tapi lewat aja itu terbuka gitu ya. Saya lihat ibunya itu mungkin miris gitu loh ya. Jadi mungkin sempat juga karena itu ya, saya terus berdoa. Dan beberapa anggota keluarga yang mengalami ujian-ujian, dan saya berdoa untuk mereka. Kita terus naikkan doa, jadi pendoa. Ingat ya, gimana rahasianya? Kalau pusing, berdoa buat orang yang pusing ya, bukan untuk diri kita sendiri. Saya sempat anget ya, saya berdoa untuk orang yang anget ya, rasanya anget ini gak enak semua gini ya. Haleluya. Kita terus hidup kita pakai untuk jadi pendoa. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang juga jadi pendoa. Ibrani 7 ayat 25, 1 Yohanes 2 ayat 1, Roma 8 ayat 26. Kita terus berdoa ya. Apa itu bersukacita? Itu adalah terus menghargai karya Kristus. Karya Kristus dalam hidup kita. Ayatnya kita lihat Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Mari kita naikkan sama-sama ayat ini sebagai doa kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya waktu itu saya pikir ya, oh saya ini mau membagikan berkat tentang jaminan kuasa kasih setia. Mungkin ya kuasa kegelapan mungkin tidak seneng ya. Jadi saya bilang sama Bapak Gembala, ini sakit apa kok aneh ya, dadak. Rasanya sakitnya aneh, tapi Tuhan tolong. Saat ini termasuk saya sedang menerima firman Tuhan yang luar biasa. Jaminan kuasa kasih setia. God can finish strong. God firman Allah dapat menyelesaikan, senantiasa menyelesaikan dengan caranya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Dia dapat firman, dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Haleluya, haleluya. Jadi doa yang paling berkenan adalah doa menaikkan firman sebagai doa. Seperti contohnya barusan kita ya, naikkan firman Allah sebagai doa. Karena kita tahu bahwa penyertaannya itu sampai selama-lamanya. Hafal ya ayatnya ya. Cuma 2 kata dihafal ya. Immanuel, Maranatha.
Dia menyertai kita sampai nanti Dia datang kembali. Haleluya. Percaya terus dengan penyertaan Allah ya. Terus percaya. Apa? Harus bersyukur, tidak boleh sambat, tidak boleh tersulo ya. Yang terakhir saya kirim itu bertobat itu berhenti sambat ya. Tidak boleh sambat ya. Ada seorang ibu yang tanya, Bu Henry, saya lagi kepingin sambat ini, saya capek, saya pengen yang seger-seger, boleh enggak Bu Henry? Saya bilang ya, kita terus bersyukur ya, bersyukur dalam pengaturan Tuhan. Mari kita baca ayatnya, ini ayatnya. Ini ayat penyertaan Tuhan, Matius 28 ayat 20. Haleluya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu ya. Dan satu kalimat terakhir dari Matius sebelum masuk Markus, satu kalimat terakhir. Ada seorang penginjil yang memakai ayat ini satu kalimat terakhir, dan dia memakai hidupnya untuk memberitakan, membagikan anugerah keselamatan. Satu kalimat ini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Kita yang baca saat ini senantiasa, kata senantiasa, tidak pernah Dia meninggalkan kita sampai kepada apa? Akhir zaman. Sekarang meskipun ada berita macam-macam, kita pegang firman dan kita tahu bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Yakin akan jaminan kuasa kasih setia. Satu lagi ayatnya di Markus 16 ayat 8. Ini dua ayat dari Immanuel Maranatha ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Kalimat berikutnya perhatikan. Sesudah itu Yesus sendiri. Perhatikan kata Yesus sendiri. Dengan perantaraan murid-muridnya. Jadi kita ini cuman perantaraan aja. Biar Dia berfirman terus melalui hidup kita. Jadi dari hidup kita itu harus keluar firman. Dari timur ke barat. Ini perjalanan ke kemah suci itu dari timur ke barat. Bapak Ibu dari gereja Pantekosta Tabernakel terus diajarkan ya ini ya. Kemah suci ya. Berita yang kudus dan tak terbinasakan, itu firman. Apa itu firman? Firman ini berita yang kudus. Dan perhatikan, tak terbinasakan. Banyak yang ingin menghancurkan berita firman, tapi kita memiliki jaminan kuasa kasih setia. Firman ini kita terus beritakan, karena inilah berita yang kudus dan tak terbinasakan. Biar Yesus sendiri yang memberitakan lewat kehidupan kita. Apa yang kita beritakan? Tentang keselamatan yang kekal itu. Firman ya. Kita ambil dua, semuanya ada 773-692. Kita baca dalam 70 jam, 1 hari 1 jam, 70 hari selesai. Kita ambil dua kata, apa? Keselamatan kekal. Jadi yang kita miliki saat ini apa namanya? Keselamatan kekal. Ini firman yang bilang. Kita ambil, kita imani.
Haleluya. Dia memberikan keselamatan, anugerah keselamatan. Itu adalah keselamatan kekal. Sehingga kita memiliki jaminan kuasa kasih setia. Haleluya. Jaminan kuasa kasih setia. Masih ada waktu ya. Saya dengar ayat, mari kita baca sama-sama. Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Ini adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan, yang menerima jaminan kuasa kasih setia. Mazmur 107 ayat 20. Nah, ini kita pegang ya. Ini sama dengan Efesus 3 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Perhatikan kata sembuh tidak hanya secara jasmani. Sembuh itu artinya berpindah dari rumah perbudakan masuk ke dalam rumah perhentian. Perhentian kekal. Dari Mesir, dapur peleburan, masuk ke dalam perhentian permain Kanaan. Haleluya. Haleluya. Dari dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, kita itu mengadakan ibadah. Di padang gurun ini tugas kita ibadah, memuji dan menyembah. Tadi kita sudah memuji, menyembah, mendengar kesaksian ya. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ingat ya, anak Tuhan sudah tidak ada yang mati. Yang ada apa? Tidur ya. Haleluya. Kita sudah bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Di mana ayatnya? Yuk kita baca sebentar ya. Roma 8 ayat 1. Masih ada ya, masih ada waktu kita pakai untuk menerima seberapa banyak firman Tuhan yang ingin disampaikan Tuhan. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Nah, ini ayat 1 sama ayat 2 ya. Roma 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, kita terima firman. Inilah jaminan kuasa kasih setia. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Firman, anugerah. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Kita itu sudah tidak berada di bawah hukum dosa. Kita sudah menerima hukum anugerah. Haleluya. Kita sudah tidak berada di bawah hukum maut. Jadi kita itu terus berada dalam jaminan kuasa kasih setia. Kita terima ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ini kalimat berikutnya, perhatikan. Telah dilakukan Allah. Allah itu firman. Jadi makanya baca firman. Sampai firman itu bekerja di dalam kita ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Haleluya. Apa roh? Roh itu firman. Firman itu roh. Jadi baca sampai firman itu bekerja.
Kita taat bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat, kita hidup dalam keselamatan. Caranya hidup dalam keselamatan adalah tetap taat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekarang apa yang kita pikirkan? Kita harus terus memikirkan firman. Masalah itu tidak usah dipikirkan, masalah itu dimakan, ya. Ayatnya sudah hafal ya, Bilangan 14 ayat 9. Tidak usah dipikir, dimakan. Dan itu akan menjadi kekuatan kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah, nah ini nyambung ya, hidup dan damai sejahtera. Terus hidup dalam damai. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Mari kita terima kebenaran dan kita takluk kepada kebenaran Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi manusia ini tidak mungkin bisa menjalankan firman. Siapa yang menjalankan firman? Firman itu sendiri. Firman yang di dalam kita, itu yang bekerja di dalam kita. Mari kita terus bersyukur dan kita simpan firman dalam hati. Ayatnya masih ingat ya? Ayo dihafal. Yeskiel 36 ayat 36, gampang ya. 36 Yeskiel 36. Perhatikan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan firman. Hanya firman sendiri, firman yang sudah menebus kita. Firman yang di dalam kita itu yang akan bekerja di dalam kita. Yeskiel 36 ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Titik. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat 36. Aku Tuhan yang mengatakannya dan apa? Dan ini bukan akan ya, pasti dan pasti membuatnya. Jadi firman, semua yang dikatakan firman, itu firman sendiri yang bekerja di dalam kita. Kita sudah belajar ya, mulai ayat 25, kita itu dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan. Hafal ya, 25. Ini karya firman. Ayat 25, 36 ayat 25. Aku pasti mencurahkan kepadamu air jernih. Tadi kita sudah baca kan, air minum semuanya terjamin, roti ya. Yang pasti mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Manusia ini sesudah jatuh dalam dosa, isinya najis. Kita terima anugerah dan kita terima dibenarkan. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan pasti mentahirkan kamu. Itu dibenarkan. Ayat 26, kamu pasti kuberikan hati yang baru. Nah ini, diberi hati yang baru untuk mengerjakan firman di dalam kita. Dan roh yang baru, rohnya Allah masuk, Roh Kudus, Roma 5 ayat 5, di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku berikan kepadamu apa? Hati yang taat. Perhatikan, diberikan. Kita terima jaminan kuasa kasih setia, dibenarkan, dikuduskan. Ini 27 itu disempurnakan. Percaya, taat, setia. Haleluya. Rohku akan kuberikan diam. Sudah, dia diam di dalam batinmu, dan aku pasti membuat kamu hidup menurut
segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu semua karya Kristus di dalam kita. Haleluya. Mari kita bersyukur karena kita sudah menerima jaminan kuasa kasih setia. Kita terima sama-sama ya. Sebentar akan diberi kesimpulan oleh Bapak Gembala. Kita terus hidup dalam jaminan kuasa kasih setia. Terima ya. Cuma 4 kata, ini saya ambil dari firman. Ayo kita katakan sama-sama. Jaminan kuasa kasih setia. Haleluya. Rangkumannya ini ada juga di Roma 5 ayat 5 ya. Jaminan kuasa Roh Kudus, kasih Allah, kesetiaan Kristus ada semua di dalam kita. Saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Allah kita itu menjamin semuanya. Haleluya. Cuma ada syaratnya saudara. Kalau kita ikut asuransi mau dapat jaminannya, aturannya harus ditepati enggak? Harus bayar. Itu bayar. Kita sama Tuhan bayar apa? Duit. Tuhan duit wis kakean. Ya? Bayar apa kita? Taat, coba belajar. Jaminan semuanya berlaku. Kuncinya cuma taat. Yang miskin, yang melarat sampai melarat pun kan nggak punya uang, nggak ada jaminan. Tapi taat, semua orang mau, bisa kalau mau. Dari yang bodoh, dari yang miskin sampai yang top, kalau dia mau taat, jaminan firman Allah berlaku. Orang kaya, aku nggak perlu Tuhan. Dokter sing paling pinter tak bayar, tapi jaminan tidak akan berlaku. Ya, tidak laku. Ya, oleh sebab itu tadi kita sudah baca Yesaya 33 ayat yang ke-16. Kalau kita ini menurut firman Allah, ya, kita itu aman. Ya. Cuma itu susah ya. Perintah-perintahnya Tuhan harus kita taati. Sudah pastilah, ya. Hidup dalam kebenaran, ya. Berbicara jujur, ayat 15, Yesaya 33:15. Menolak untung hasil pemerasan, ya. Uang tidak halal, kita nggak mau, ya. Haleluya. Tidak mau menerima suap, tidak menyuap. Jadi jaminan itu banyak syaratnya, ya. Di dalam kata-kata taat, ya. Taat apa? Ini, ya, Alkitab ini, peraturan, perintah, hukum, ketetapan kita taati. Jadi janji keselamatan itu, ya, itu akan Tuhan nyatakan. Haleluya. Tadi seperti ya istri saya tadi, ya, tadi malam kemarin sampai malam sakit, pagi masih kuat bisa melayani lagi. Itu pertolongan Tuhan. Ya. Dan saya juga pernah merasakan mulai pelayanan, ya, tahun sekitar berapa ya? 78 nggak salah ya. Sampai sekarang ini. Waktu tugas pelayanan, sakit apapun, saya tidak pernah minta ganti atau bolos. Misalnya buang-buang air, apa yang buang-buang air? Masuk pelayanan. Kalau sampai di tempat saya terus perutnya kocak gimana? Sembahyang. Ya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu puluhan tahun. Kalau kita bisa melayani Tuhan tanpa absen, itu satu hal yang luar biasa. Saudara dan saya dipelihara setahun, tidak pernah ke dokter,
itu sudah luar biasa. Ya. Baru kemarin hari Rabu, beberapa Rabu yang lalu, saya itu kaki saya baru kecedik, ya. Jalannya agak bincang-bincang. Tapi sebelumnya itu ya sakit. Kemudian ada tugas doa, ya, di pusat ada tugas doa. Ya, bagi saya tidak apa-apa berangkat, cuma naik tangga cuma berapa. Tapi anak-anak bilang sudah istirahat dulu. Ya, sudah tua ini diatur anak, nurut sama anak. Ya sudah istirahat dulu. Kemudian minggu depannya dipanggil lagi, Pak Edi, kamu tugas doa. Ya, lewat seminggu kekuatannya semakin pulih, semakin kuat, bisa mengikuti, bisa melayani Tuhan. Jadi itu semua karena anugerahnya Tuhan. Puji Tuhan. Jadi selalu jaminan kuasa Allah, kasih Allah, pertolongan Allah, apapun masalah kesehatan, keuangan, menghadapi tantangan, halangan, rintangan, itu Tuhan akan jamin semua akan diselesaikan indah pada waktunya. Ya, tunggu waktunya Tuhan, sabar, banyak berdoa, tetap percaya. Ya, begitu Tuhan bilang hari ini selesai semua, beres kabeh. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, kami yakin Tuhan, Engkau menjamin kehidupan kami, orang yang beribadah kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, bukan hanya untuk masalah jasmani saja, tetapi Engkau menjamin sampai kepada kehidupan yang kekal. Di dalam kesulitan, kesukaran akhir zaman yang semakin semarak ini Tuhan, kami percaya rencana Allah sedang dijalankan. Kami juga sudah terus dipersiapkan saat-saat yang dahsyat terjadi. Sebelum itu terjadi, orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, pemilik Engkau Tuhan, yang memiliki Engkau, kami yang menjadi milik-Mu akan diangkat sebelum kedahsyatan itu terjadi, sehingga kami semua boleh diselamatkan, masuk dalam kemuliaan untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk tetap percaya, baca firman Allah, berdoa, dan tetap setia melakukan perintah-perintah firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, entah masalah apa yang mereka hadapi, sakit penyakitkah, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kuat, yang lemah imannya, Engkau kuatkan kembali Tuhan, sehingga minggu depan mereka boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang ada masalah-masalah persoalan yang lain, Tuhan Engkau yang bisa menyelesaikan, menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini, mau kembali ke rumah tempat masing-masing, Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.